Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang mau merencanakan untuk program Herbalife, tonton ini dulu ya. Tapi sebelumnya klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya ya. Jadi saya pagi ini itu mau cerita nih ya. Kenapa kok saya itu ada yang nanya begini nih, Coach Ella, kenapa sih kok tidak bosen sarapan shake padahal sudah 5 tahun minum shake Herbalife seperti itu. Kalau menurutin nafsu bosen, mungkin ada orang yang seperti itu bosen, tapi alhamdulillah saya secara pribadi tidak pernah rasa bosen. Bukan karena saya sebagai seorang konsultan Herbalife atau sebagai coach Herbalife, enggak, bukan seperti itu. Kalau teman-teman sudah pernah merasakan bagaimana manfaat dari produk ini, itu teman-teman akan benar-benar merasa berterima kasih dengan Herbalife ya. Dan disitulah akan banyak perubahan dalam diri kita ya, seperti itu yang aku rasakan sendiri nih teman-teman ya. Dulu saya sebelum minum Herbalife itu saya banyak banget keluhan. Waktu itu 5 tahun yang lalu, berarti umur saya 35an ya, sekitar 35an itu benar-benar saya merasa seperti orang yang sudah umur 50 tahun, banyak banget keluhan. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena saya itu orangnya yang hobi ngemil, saya itu orangnya yang hobi nongkrong di pinggir jalan. Bukan berarti makan di pinggir jalan itu kotor, tidak. Yang saya maksud itu karena saya itu hobinya nongkrong di pinggir jalan terus sambil makan. Jika ada masalah sedikit, saya itu suka nongkrongnya di jalan sambil berangan-angan bagaimana memecahkan masalah itu, tapi mulutnya tidak diem, selalu ada cemilan yang masuk, termasuk nasi kucing. Itu saya gemar sekali, hobi sekali makan nasi kucing. Bahkan sampai sekarang saya itu hobi makan nasi kucing ya teman-teman. Gak tahu tuh kenapa, enak banget ya, dari sambalnya, dari gorengannya, dan semuanya itu sebenarnya gak ada yang sehat. Yang sehat mungkin hanya tahu bacemnya ya, sama tempe bacem, tapi itu kalau tidak digoreng ya, seperti itu. Tapi saya rasa ada digorengnya, tapi it's okay ya. Jadi ceritanya, saya itu memang hobi seperti itu, lambat laun lemak yang ada dalam tubuh saya itu menumpuk. Saya nggak tahu, kalau waktu itu saya tidak kenal Herbalife, mungkin body saya sudah jadi 70 kilo ya, karena 5 tahun yang lalu itu berat badan saya sudah 61,6 kilo. Bahkan dokter sudah bilang saya sudah ada keluhan lemak ya, saya keluhan kolesterol dan lain sebagainya waktu umur 35 tahun. Dan dokter tidak ngasih obat ke saya karena saya umurnya masih muda ya, 35. Cuma disarankan untuk merubah pola makan, dan itu pun saya tidak pernah merubah pola makan, cuma ada keinginan, tapi entar aja. Dan itu cocok dengan suami saya. Suami saya juga hobinya makan, walaupun dia tidak hobi nongkrong di pinggir jalan, tapi akan ketularan saya ya, karena saya hobi di pinggir jalan. Saya tuh nggak suka nongkrong dengan orang lain karena saya ini sudah bersuami, jadi saya itu nggak pernah nongkrong dengan teman-teman, mau perempuan mau laki, saya itu tidak pernah. Saya hobinya cuma nongkrong dengan suami, dan waktu itu anak saya yang umur 5 tahun kalau nggak salah, saya ajak nongkrong juga ya, seperti itu. Nah, tidak hanya lemak aja yang terlalu banyak di dalam tubuh saya, karena kan saya tingginya cuma 150 dan berat badan 61,6 kilo, maka lutut saya sudah terkena. Karena apa itu? Pengapuran ya teman-teman. Saya sih nggak ngerasa seperti itu. Ketika saya mengeluh sakit, saya bawa ke dokter, dan di ronsen apa kata dokter? Saya harus turun berat badan, seperti itu. Karena minyak yang ada di lutut saya sudah berkurang. Dan itu terjadi pada ibu saya, seperti itu. Mungkin orang-orang yang lain tidak merasakan keluhan seperti itu saat umur 35, yaitu alhamdulillah, itu rezeki kalian ya, seperti itu. Tapi ternyata genetik saya itu dari ibu saya mengalami keluhan yang sama yang dipunyai ibu saya. Tapi alhamdulillah ya, semuanya sudah berubah. Terus bagaimana ceritanya saya kenal Herbalife seperti itu? Saya nggak tahu. Saya itu orangnya yang nggak pernah pergi kemana-mana. Saya itu cuma di rumah masak dan lain sebagainya, seorang pure ibu rumah tangga, seperti itu. Ketika saya ke pasar, saya ketemu sama seseorang, itu malaikat tak bersayap saya ya. Ketemu seseorang namanya Mbak Wiwi waktu itu ya. Mbak Wiwi, dia mengajak saya untuk program sehat Herbalife itu, seperti itu. Terus apakah saya mau? Enggak, saya belum mau teman-teman ya.
Tapi waktu itu karena Allah sudah mungkin mendengarkan doa-doa saya ya, bahwa saya mau sehat ya Allah, saya mau sehat, saya ini nggak mau sakit, saya masih muda, anak saya masih kecil dan lain sebagainya. Akhirnya ada aja caranya ya, kok saya bisa masuk ke rumah nutrisi waktu itu, namanya klub sehat lupa saya, klub keluarga sehat waktu itu ya, namanya klub keluarga sehat di Pasar Pondok Bambu ya waktu itu. Jadi saya itu kaki saya digigit kucing saat itu. Karena kaki saya digigit kucing, saya butuh obat dong. Saya paranoid, kalau digigit kucing saya takutnya rabies, padahal itu bukan ya, seperti itu. Nah setelah itu saya terpaksa tuh mau diajak Mbak Wiwi datang ke klub keluarga sehat ya. Saya masuk, di mana itu ternyata ketika buka pintu tuh banyak banget orang yang program seperti itu ya. Tapi kan saya tetap aja belum ada keinginan. Tujuan saya tadi masuk ke klub keluarga sehat apa? Saya mengobatin kaki saya karena kena kucing, seperti itu ya, digigit kucing. Saya minta duluan tuh, ada nggak betadine buat ini kaki saya yang digigit kucing tuh. Ya terang aja tidak ada di situ, kan bukan apotek, bukan apa ya gitu, tapi nggak apa-apa. Angkat cerita di situ ketemulah yang namanya Bu Nadia. Bu Nadia itu mentornya Mbak Wiwi dan pada akhirnya jadi mentor saya juga ya. Jadi ketemu Bu Nadia, di situ dijelaskan untuk program dan lain sebagainya. Mbak Ella dia bilang gini, Mbak Ella mau nggak mau sehat bersama kita, konsumsi Herbalife bersama kita, sarapannya sudah bukan sarapan bubur ayam dan gado-gado atau lontong sayur dan yang lainnya atau gorengan itu. Datang ke rumah nutrisi ini pagi dan sore. Kaget dong saya, pagi dan sore. Walaupun saya tidak punya kegiatan pasti, tapi kan saya malas dong. Dari rumah datang ke rumah nutrisi itu malas banget. Tapi karena nggak tahu lagi tuh Allah menggerakkan hati saya, mungkin karena inilah cara saya untuk sehat seperti itu ya. Itu saya akhirnya ya sudah deh, saya mau mencoba. Jadi intinya saya mau mencoba seperti itu. Tapi kalau saya itu tipe saya mencoba itu bukan hanya mencoba terus iseng-iseng, itu tidak. Saya mencoba adalah mau serius. Apa yang saya omongkan di mulut, apa yang saya lakukan harus saya tanggung jawabkan, saya pertanggungjawabkan seperti itu. Akhirnya saya mencoba datang sehari, 2 hari, 3 hari. Alhamdulillah teman-teman, benar-benar luar biasa. Kesehatan saya makin membaik seperti itu. Memang Herbalife bukan obat. Sekali lagi, Herbalife itu bukan obat teman-teman ya. Herbalife itu adalah nutrisi. Waktu itu saya nggak tahu Herbalife itu apa, nutrisi atau apa, saya nggak tahu. Yang penting saya minum dan saya rasakan 3 hari itu benar-benar badan saya enak banget. Ketika bangun tidur saya benar-benar fresh, nggak ada rasa sakit. Ketika saya bangun, betis saya itu nggak ada yang kram. Karena selalu setiap bangun pagi saya itu ngerasa betis saya itu kram, kaki saya itu kram. Itu aneh. Waktu itu saya umur 35, bahkan tetangga saya bilang masih muda tidak ngapa-ngapain tapi sakit-sakitan. Ya nggak tahu, memang seperti itu yang saya alamin, seperti itu ya. Nah akhirnya saya rajin minum. Singkat cerita sampai sekarang teman-teman, kalau saya mengingat betapa pentingnya kesehatan itu buat saya, betapa banyak manfaatnya buat saya itu hilang rasa bosan saya minum Herbalife, itu hilang, gak ada sama sekali dalam pikiran saya. Ini terlepas dari saya sebagai seorang coach Herbalife ya, karena memang waktu itu saya nggak pernah berpikir untuk sebagai coach Herbalife, nggak pernah berpikir sama sekali ya teman-teman. Yang saya pikirkan waktu itu, hai silakan. Yang saya pikirkan waktu itu hanyalah saya program, saya sehat, saya merasakan enak di badan seperti itu. Gak ada kepikiran sama sekali saya mau menjalankan bisnis Herbalife atau saya menjadi seorang konsultan Herbalife, tidak pernah terpikir sama sekali. Tapi alhamdulillah ya, itulah jalan saya. Kenapa kok saya tidak pernah bosan minum Herbalife? Karena saya ingat manfaatnya bukan untuk saya kurus, bukan untuk saya diet, bukan saya untuk langsing dan lain sebagainya, tidak. Kalau langsing itu banyak cara. Kalian silakan pakai metode apa, silakan. Saya pernah pakai metode itu, tidak makan dan lain sebagainya. Saya mengurangi nasi sesuai dengan porsi kalori-kalori yang ada di Google, yang saya baca semuanya. Walhasil apa?
Gak bisa saya melakukan itu, lemak saya masih ada, badan saya masih ada. Ternyata semakin saya tahu, semakin saya lama di Herbalife, semakin saya tahu apa sih Herbalife isinya ini kok bisa membuat saya lebih sehat. Isinya adalah nutrisi, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin B kompleks, dan lain sebagainya yang masih banyak ada di dalam itu. Itulah yang membuat saya tidak pernah bosan sarapan Herbalife ya. Kalau kalian teman-teman semua masih ada rasa bosan, itu karena hati teman-teman belum bulat, belum merasakan, belum menyadarin apa manfaatnya dari Herbalife tersebut. Insya Allah kalau teman-teman sudah merasakannya, insya Allah akan tidak pernah ada rasa bosan itu. Terus ada yang bilang minum Herbalife itu nanti kena ginjal dan lain sebagainya. Kenapa teman-teman tidak sadar kalau teman-teman minum obat seumur hidup nggak takut kena ginjal, padahal itu jelas-jelas kimia. Kalau buat saya, silakan minum Herbalife sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh PT Herbalife dengan ahli medis semua, dengan dokter-dokter terkenal yang sampai meraih Nobel, itu sudah membikinkan apa yang ada di label Herbalife, bagaimana cara minumnya. Kalau kalian mengikutin semuanya tidak akan ada masalah. Biasanya orang yang punya masalah itu metode meminumnya itu asal-asalan, bahkan mungkin yang beli di online shop yang tanpa ada konsultannya, yang efeknya apa dia tidak tahu, bagaimana cara mengkonsumsinya, seberapa mengkonsumsinya, dan bagaimana akhirnya efeknya akan timbul. Makanya kita kalau konsumsi Herbalife sesuai dengan labelnya Herbalife, ikutin aja, insya Allah akan jauh lebih sehat seperti itu ya. Kita berpikir positif, selalu high energy, positive thinking, insya Allah kita akan jauh lebih sehat. Demikian juga ya. Oke, mari sarapan.